Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Selasa 25 Mei 2021. Untuk materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi tentang pembahasan untuk persiapan akhir tahun yang kemarin Senin Ibu sudah berikan untuk yang bagian pertama, yaitu untuk materi tentang tema masyarakat masyarakat. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu di bab 4 tentang gereja. Kalian bisa menyiapkan buku cetak kalian ya. Itu ada mulai dari halaman 118. Mulai dari halaman 118 sampai nanti selesai. Oke anak-anak, kita siap akan mulai belajar. Sebelumnya seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya anak-anak. Baik, Ibu akan memimpin doa secara spontan. Kalian juga bisa berdoa sendiri di rumah ya. Kita lipat tangan, kita akan mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra dan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan karunia yang kau berikan kepada kami, terlebih atas hari baru yang masih kau berikan kepada kami ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mulai pembelajaran kami. Kami mohon berikan kami terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh, serta dapat menerima pembelajaran yang diberikan untuk dapat kami gunakan nanti pada saat kami akan menghadapi ulangan untuk kenaikan kelas nanti. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat ya. Ya, dan juga semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari sekolah. Nah anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa sekarang kita akan melanjutkan materi kita, membahas ulang materi yang sudah pernah Ibu berikan. Ya, yang kemarin kita sudah belajar tentang tema masyarakat. Sekarang kita ke tema gereja. Ya, tema gereja. Ya, kita buka halaman 118. Ya, Ibu hanya mengingatkan kembali, jadi tidak membahas ulang semua, hanya mengingatkan kembali. Oke, kita sudah siap? Baik. Nah, di sini kita akan masuk tentang pelajaran tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh di dalam tradisi Perjanjian Lama. Yang dikupas dalam materi ini adalah tentang bagaimana Musa dan Daud mengungkapkan rasa syukurnya. Ya, kalau Musa dia bersyukur terutama karena dia boleh membantu bangsa Israel untuk bisa keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, dia bersyukur atas segala karunia Tuhan ya. Jadi ungkapan syukur Musa itu ditujukan kepada Tuhan karena sudah memberikan dia kekuatan, memberikan dia hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa ya, untuk dapat membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ungkapan syukur Musa ini kita bisa lihat terdapat dalam Ulangan 32 ayat 1 sampai 14. Ulangan 32 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Nyanyian Musa. Ya, Nyanyian Musa. Nah, selanjutnya ada Daud. Nah, kita tahu ya bagaimana itu Daud. Daud itu adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang dipilih oleh Tuhan. Dan kelebihannya Daud itu bisa bermain kecapi, ya, bisa bernyanyi. Nah, sehingga ya Daud pun membuat ungkapan syukur dia, ya. Ungkapan syukur dia
melalui nyanyian maupun pujian yang dikenal dengan Mazmur. Mazmur. Nah, di sini kelebihan dari Daud ini ya, kita lihat anak-anak bahwa dia bisa membuat ucapan syukur, bisa memuji Tuhan walaupun dia dalam keadaan sedih, gembira, ataupun dalam keadaan kegagalan. Ya, dalam keadaan gagal, sedih, gembira. Jadi bukan cuma dalam keadaan dia sukacita, bukan dalam keadaan dia gembira saja dia terus membuat pujian kepada Tuhan, tetapi pada saat dia susah pun, pada saat dia menderita pun dia mengungkapkan pujian kepada Tuhan, ya, dengan puji-pujian, lagu-lagu syukur, pujian, ratapan, dan penyesalan itu dikenal dengan nama Mazmur, ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang namanya Mazmur, ya, kitab Mazmur. Nah, salah satu yang diambil adalah di sini yaitu Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini diceritakan tentang bagaimana Daud mengatakan Tuhan adalah sebagai gembala dia, ya. Tuhan adalah gembalaku. Ya, seperti itu. Kalian bisa baca ada di halaman 120, ya, halaman 120. Baik, next selanjutnya kita lihat halaman 122. Halaman 122. Di situ kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel mengungkapkan ucapan syukurnya melalui perayaan Paskah Yahudi. Ya, melalui perayaan Paskah Yahudi. Ada di Keluaran 12 ayat 1 sampai 12. Keluaran 12 ayat 1 sampai 12. Jadi di sini bangsa Israel, ya, difirmankan Tuhan kepada Musa dan Harun, jadi mereka harus menyiapkan suatu perayaan, ya, suatu perayaan untuk sebagai ungkapan syukur dan juga sebagai tanda untuk keselamatan buat mereka, ya, keselamatan untuk mereka juga, karena pada saat itu Tuhan akan mengambil anak-anak sulung dari anak manusia yang ada di bangsa Mesir pada waktu itu, ya, termasuk mereka yang tinggal di situ. Cuma kalau ada tandanya seperti yang diminta oleh Tuhan, maka anak-anak mereka itu akan selamat, ya, di situ, ya, anak-anak, ya. Itu di sini menggambarkan juga, jadi mereka bersyukur karena Allah telah membebaskan mereka dari bencana itu. Allah mau membebaskan mereka dari bencana, bisa kata kematian anak-anak sulung mereka, seperti itu. Nah, peristiwa pembebasan tersebut dirayakan setiap tahun sebagai perayaan syukur seluruh bangsa. Jadi setiap tahun itu dirayakan, ya. Nah, sekarang seperti halnya sekarang kita merayakan Paskah. Cuma kalau Paskah waktu dahulu yaitu bagaimana bangsa Israel mengucapkan syukur atas penyelamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau yang sekarang kita rayakan Paskah itu bagaimana kita bersyukur karena Tuhan Yesus sebagai Allah mau berkorban untuk menyelamatkan manusia. Jadi perbedaannya hanya seperti itu. Tapi tetap intinya adalah keselamatan. Keselamatan buat kita. Oke? Baik. Itu tentang ungkapan syukur. Selanjutnya kita lihat halaman 124. Halaman 124. Ya. Sini ada doa syukur gereja. Nah, doa syukur gereja. Jadi di sini kita diingatkan kembali pertama tentang hari-hari raya apa saja yang ada di dalam gereja Katolik. Ya, seperti yang Ibu sudah pernah berikan, mungkin yang kita bisa ingat itu ada hari raya Natal, Paskah itu hari raya yang besar, ya anak-anak, ya. Paskah dengan Natal. Ada lagi kan hari-hari raya lain seperti kenaikan Tuhan Yesus yang kemarin kita baru rayakan, ya, berbarengan dengan Idul Fitri. Kemudian ada lagi hari wafatnya Tuhan Yesus yaitu Jumat Agung, kemudian Kamis Putih di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir.
Kemudian ada hari raya nanti ya, sebentar lagi kita akan peringati hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus kepada kita manusia. Kemudian ada lagi yang sebelumnya juga kita pernah bahas tentang hari raya Epifani. Nah, itu semua ada di catatan kalian. Itu sudah kita bahas semua. Yang pada dasarnya intinya ungkapan syukur gereja itu ya dilakukan pada saat kita melakukan perayaan Ekaristi. Ya, jadi setiap hari-hari besar itu biasanya dilakukan di gereja, dirayakan dengan perayaan Ekaristi. Ya, jadi intinya ke situ, kepada perayaan Ekaristi. Jadi semua ungkapan syukur gereja itu intinya larinya kepada perayaan Ekaristi. Ya, jadi setiap hari-hari mau Natal, mau Paskah, mau kenaikan, mau mungkin kematian Tuhan Yesus, itu intinya kepada perayaan Ekaristi. Ya, anak-anak ya. Itu untuk doa syukur gereja. Dan di sini kita membahas juga tentang perjamuan malam terakhir ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada di halaman 125, yaitu Matius 26 ayat 26 sampai 32. Next, selanjutnya kita bahas tentang yang ketiga, yaitu halaman 128, yaitu doa pribadi. Ya, doa pribadi. Nah, jadi di sini pada dasarnya tentang doa pribadi ini kita diajarkan untuk bisa berdoa secara langsung sendiri kepada Tuhan, ya, secara pribadi sendiri-sendiri kepada Tuhan. Apa yang kita mungkin rasakan, apa yang mungkin kita perlukan, apa yang mungkin kita akan ungkapkan, itu kita ungkapkan langsung secara pribadi kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Tuhan malah mengendaki apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada dalam kitab Injil Matius 6 ayat 5. Ya, itu ada di halaman 128. Ya, jadi diharapkan oleh Tuhan tuh kalau kita berdoa tuh, kalau secara pribadi jangan dilihat orang, jangan diketahui orang. Kalau bisa kita hanya berdoa saja istilah kata dengan Tuhan ya. Kita hanya secara pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dan juga di sini kita diharapkan untuk bisa sering melakukan relasi atau hubungan secara pribadi dengan Tuhan melalui doa tadi. Ya, anak-anak. Kemudian kita bisa lihat di halaman 131 tentang hal berdoa. Halaman 131 tentang hal berdoa. Ya. Itu diingatkan Yesus ya untuk bagaimana sih Yesus juga sering berdoa secara pribadi kepada Allah. Ya, Yesus sering juga berdoa pribadi kepada Allah. Dan ingat, di dalam doa ini juga Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa yang tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Ya, kalau misalnya kamu mungkin bingung mau mengungkapkan apa kepada Tuhan, maka Yesus mengajarkan salah satu doa kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa doa itu adalah ungkapan iman seseorang. Ya, melalui berdoa kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Selanjutnya kita bisa lihat di halaman 133 ya, di peneguhannya 133 bagian bawahnya dikatakan di dalam tradisi gereja kita mengenal berbagai bentuk doa. Ya, di sini diungkapkan ada 3, yaitu doa permohonan, doa pujian, serta doa syukur ya. Nah, semua doa-doa itu dapat dilaksanakan secara pribadi maupun bersama. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada doa bersama halaman 134.
Doa bersama halaman 134. Nah, biasanya kita ini kalau misalnya nggak pandemi ini, biasanya kita di lingkungan-lingkungan itu sering mengadakan doa bersama ya anak-anak ya. Entah doa untuk doa rosario, ataupun mungkin doa dengan wujud-wujud tertentu, atau bisa juga dengan doa novena, atau juga biasanya ada yang namanya bulan kitab suci. Kita juga berkumpul untuk mendalami kitab suci. Nah, di sini memang gereja Katolik menekankan pentingnya kebersamaan sebagai satu umat. Jadi bukan cuma kita berdoa pribadi saja, tetapi gereja Katolik juga meminta kita untuk bisa berkumpul bersama berdoa. Seperti juga sama halnya kalau kita ke gereja, di gereja itu kan kita berkumpul bersama untuk merayakan perayaan Ekaristi, ya, berdoa kepada Tuhan. Dan di sini gereja juga mengajak kita ya untuk bisa berdoa seperti itu bersama-sama dengan umat yang lain, ya. Jadi bisa juga dalam bentuk ziarah, ya. Kemudian tadi sudah pendalaman kitab suci atau wujud-wujud khusus. Karena memang pandemi ini kita belum bisa berkumpul, tetapi bisa bersama-bersama berdoa, yaitu melalui mungkin Zoom, kegiatan Zoom atau virtual. Jadi kita berkumpul walaupun tidak di satu tempat, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita bersama-sama, sama-sama kita berdoa. Ya anak-anak, itu bisa kita lakukan sama seperti halnya kita gereja sekarang secara online. Ya, walaupun kita tidak bisa ke gereja, tapi kita bisa bersama-sama dengan pastor, dengan romo, atau mungkin yang Kristen dengan pendeta untuk bisa berdoa bersama atau merayakan perayaan Ekaristi bersama. Nah, kalau dalam kegiatan doa bersama itu biasanya ada tata caranya. Ada tata caranya yang disebut tata cara ibadat bersama. Nah, dalam tata cara ibadat bersama ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian, yaitu ada namanya ritus pembuka yang berisi lagu pembukaan, kemudian tanda salib, salam dan kata pengantar, serta pernyataan tobat. Selanjutnya ada doa pembukaan. Kemudian yang kedua ada liturgi sabda. Nah, liturgi sabda berisi tentang firman-firman Tuhan yang akan diberikan atau yang akan dibacakan dalam ibadat itu. Kemudian ada renungan, ya, ada renungan. Kemudian ada doa umat. Terakhir ada doa penutup. Nah, yang ketiga adalah ritus penutup. Nah, ritus penutup ini berisi berkat penutup. Berisi berkat penutup. Ya. Jadi, di sini pun Yesus, kita lihat halaman 139 yang dikatakan 139 peneguhannya, Yesus selalu hadir di tengah-tengah kumpulan umat beriman yang berdoa di dalam namanya. Ya. Nah, seperti yang ada firman Tuhan kan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ya kalau misalnya kita tidak ada pandemi lagi, ya sering-seringlah kita ikut doa bersama ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah doa spontan. Nah, doa spontan ini sebenarnya mirip-mirip dengan doa pribadi ya anak-anak ya. Dengan doa pribadi. Cuman kalau doa pribadi bedanya mungkin kita bisa merancang dulu apa yang kita mau minta, apa yang kita mau doakan, ya, apa yang kita mau mohonkan, seperti itu. Tapi kalau doa spontan sebenarnya lebih mengajarkan bagaimana apa yang kita rasakan saat itu, apa yang kita alami saat itu, kita langsung doakan. Ya, kita langsung doakan. Jadi nggak perlu menunggu, oh ya nanti malam saya mau berdoanya, mau memohon kepada Tuhan, saya mau bersyukur kepada Tuhan ntar malam, atau nanti sore, atau nanti besok pagi. Tidak. Setiap saat. Itu doa spontan itu lebih kepada setiap saat. Di saat kamu mungkin ada yang ingin kamu sampaikan, di saat mungkin pada saat itu ada yang kamu rasa berat, ataupun ada yang kamu rasa senang, bahagia, kamu bisa langsung berdoa. Jadi contohnya misalnya kalau di rumah tiba-tiba tuk tanpa direncanakan mama atau papa itu membawa mainan beli mainan ya. Jadi pas sudah pulang, ini Nina, mama tadi beli mainan.
Nah itu kan tanpa direncanakan, ya, tanpa kalian tahu. Nah terus pada saat kalian bermain mainan, kalian langsung mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Papa sudah membelikan saya mainan. Terima kasih, Mama sudah membelikan saya mainan. Nah itu seperti itu contoh doa spontannya. Jadi nggak perlu panjang, nggak perlu banyak, ya. Apa yang kalian rasakan saat itu kalian bisa ucapkan langsung, itu namanya doa spontan. Seperti di sini mungkin dicontohkan adalah tentang Santa Teresia, ya, tentang Santa Teresia mengajarkan atau memberikan contoh seperti doa spontan itu seperti apa. Ya, jadi pada saat dia lihat keluar, jadi pada saat dia melihat mungkin keindahan alam, dia keluar dari rumah, dia lihat, dia langsung bersyukur, Tuhan, bagus banget ya matahari saat ini atau langit saat ini. Terima kasih loh Tuhan, kamu sudah memberikan langit yang cerah seperti ini. Nah, seperti itu. Pada saat mungkin dia lagi ke kebun, melihat bunga, ya, ke taman, melihat bunga yang indah, dia langsung spontan, Tuhan, aduh, indah banget ini bunga ciptaanmu, ya. Syukur ya, karena saya sudah bisa melihat bunga itu yang cantik seperti ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Santa Teresia yang memberikan contoh pada kita sebenarnya seperti apa itu doa spontan yang tadi Ibu sampaikan. Jadi pada saat apa yang kita terima langsung kita doakan. Jadi nggak perlu nunggu nanti sore atau nanti malam atau besok atau mungkin nanti aja kalau saat kita mungkin ke gereja, ya seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi setiap saat itu bisa dilakukan, ya, itu namanya doa spontan. Nah, yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan adalah doa spontan yang benar-benar jujur dan tulus dari hati kita, ya, jujur dan tulus dari hati kita. Jadi enggak mengada-ngada, ya. Jadi memang apa yang kita rasakan itu yang kita sampaikan. Ya, kita tulus mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah dapat mainan. Terima kasih Tuhan, saya sudah bisa kata menikmati pemandangan yang indah ini. Nah, benar-benar itu dari hati kita sendiri, ya, seperti itu. Dan tadi jangan bertele-tele, karena kalau bertele-tele nanti malah doa yang dikatakan jujur dan tulus itu malah bisa akan berbeda, ya anak-anak. Jadi apa saja, singkat saja apa yang kita rasakan itu yang kita ungkapkan. Ya, ini tentang doa yang jujur dan tulus ada di halaman 143 ya, yang diambil dari kitab Injil Matius 6 ayat 5 sampai 8. Injil Matius 6 ayat 5 sampai 8. Yaitu anak-anak, ya, tentang doa yang jujur dan tulus. Nah, anak-anak, itulah materi kita, ya, terakhir itu tentang doa spontan, ya. Pelajaran kita selesai sampai di situ. Ibu hanya mengingatkan kembali, sebenarnya sekedar mengingatkan saja untuk materi-materinya, jangan sampai kalian lupa, ya. Baik, terakhir kita akan coba membahas kira-kira seperti apa sih soal-soal yang akan Ibu berikan. Ya, secara garis besarnya tadi dari kemarin sebenarnya Ibu sudah sampaikan bahwa materi itu diambil dari bab yang ketiga dan bab keempat, yaitu tentang masyarakat dan tentang gereja, ya, yang kita sudah kupas tadi materi-materinya, walaupun hanya singkat-singkat, ya. Baik, kita akan coba latihan juga. Kalian bisa mungkin berpikir, ya, kalau misalnya mungkin nanti Bu kasih kesempatan untuk menjawab, kalian bisa jawab. Kalaupun nanti salah, ya diperbaiki, ya, salah diperbaiki. Jadi nanti jawaban kalian, misalnya Ibu baca nih soalnya, oh kamu jawabnya ini mungkin seperti ini, terus salah, Ibu bilang ini, ya diperbaiki, ya nak. Baik. Jadi di sini dicontohkan ada seorang anak namanya Andi hidup bersama dengan ibunya yang sudah tua. Mereka berdua hidup sendirian karena ayah Andi sudah meninggal. Andi berusaha merawat ibunya secara baik di masa tuanya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Andi itu mencerminkan dia melaksanakan perintah Allah keberapa, anak-anak? Ya, benar. Ya, perintah Allah yang keempat. Nah, kalau yang salah diperbaiki, ya. Oke. Baik. Selanjutnya, berdasarkan Ulangan 5
ayat 16 ya. Kitab Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teks ini menekankan bahwa menghormati orang tua merupakan perintah dari siapa, Nana? Menghormati orang tua perintah dari, ya jelas, dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Baik, selanjutnya, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Ada di dalam kitab Sirach ayat 3, Sirach 3 ayat 12 sampai 14. Nah, berdasarkan Sirach 3 ayat 12 sampai 14 ini, kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua apa ya, Nana? Kewajibannya apa? Ya, di situ jelas di firman-Nya dikatakan menolong orang tua pada masa tuanya. Ya, biasanya kan kalau orang tua sudah tua ya susah ya, bekerja aja udah susah, badan bahkan sakit-sakitan ya. Jadi kita harus menolong mereka terutama pada masa tuanya. Selanjutnya, tadi seperti yang tadi dikatakan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Itu diambil dalam penggalan teks kitab suci dalam, ya, tadi pertama sudah dibahas di dalam Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Oke, selanjutnya, dasar utama dari seluruh ajaran Yesus adalah, ayo, orang Kristen yang mengaku Kristen pasti tahu. Dasar utama dari seluruh pengajaran Yesus adalah, ya, jawabannya adalah kasih atau cinta kasih. Ya, kasih atau cinta kasih. Nah, selanjutnya kita diajak untuk belajar mencintai dan peduli kepada siapapun tanpa membedakan apa? Ya, jelas, tanpa membedakan apapun, mau golongan kayak, mau suku kayak, mau agama kayak, mau apa, tua, kaya, miskin, tua, muda, ya, tanpa membedakan itu semua. Ya, jadi kita harus mencintai sesama tanpa peduli ada perbedaan-perbedaan, ya. Kemudian selanjutnya, dalam kisah orang Samaria yang baik hati, imam dan orang Lewi tidak disebut sebagai sesama karena apa mereka tidak disebut sesama? Ya, karena mereka tidak mau menolong orang yang menderita atau orang yang dirampok di jalan itu, ya, karena mereka tidak mau membantu menolong, maka mereka tidak dikatakan sebagai sesama. Selanjutnya, hidup adalah hadiah atau anugerah dari, ya, ini udah diulang-ulang ya, hidup adalah anugerah atau hidup adalah yang diberikan dari Tuhan, ya. Kemudian selanjutnya, orang yang melakukan perbuatan bunuh diri berarti dia telah melanggar perintah Allah yang perintah Allah yang keberapa, Nana? Kalau kita misalnya melakukan bunuh diri, ya, seperti yang mungkin kita dengar-dengar, ya. Nah, itu adalah perintah yang kelima. Kita melanggar perintah yang kelima, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan apa yang menghormati hidup? Ya, seperti saat ini berarti menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga hindari kerumunan, ya. Terus kemudian minum obat kalau sakit, ya, seperti itu. Berarti kalau kita lakukan itu berarti kita sudah menghormati hidup kita. Selanjutnya, kalau kita diberikan barang, ya, dipinjamkan barang. Nah, terus kita jaga barang itu dengan baik, itu perbuatan itu mencerminkan berarti kita, ya, berarti kita menghormati milik orang lain, menghormati milik orang lain. Selanjutnya, perbuatan merampok, mencuri, mencopet merupakan perbuatan yang, ya, berarti perbuatan yang tidak menghormati milik orang lain.
tidak menghormati milik orang lain. Kemudian dalam perintah Allah yang ke-10 dikatakan, jangan mengingini milik sesamamu secara, ya, jawabannya secara tidak adil. Ya, secara tidak adil. Selanjutnya kita bahas tentang nyanyian Musa, ya, yang tadi kita sudah bahas juga. Bagaimana, ya? Jadi di situ firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir adalah pada bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan Tuhan itu memberikan syarat untuk mencari anak domba yang untuk dikorbankan. Nah, ciri-ciri anak domba itu adalah, ya, anak domba jantan tidak bercela dan berumur setahun. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya peristiwa perjamuan terakhir secara khusus kita kenangkan sejak sekarang pada setiap apa? Ya, pada setiap perayaan Ekaristi, ya, pada setiap perayaan Ekaristi. Kemudian sumber berbagai perayaan gereja adalah tadi sudah Ibu katakan, sumbernya semua adalah kepada perayaan Ekaristi. Benar sekali. Kemudian selanjutnya Paskah adalah hari raya memperingati apa? Ya, betul sekali, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya nyanyian Musa diceritakan dalam kitab, tadi kita sudah bahas lagi juga, dalam kitab Ulangan. Nah, Ulangan. Selanjutnya Daud menciptakan lagu-lagu pujian kepada Allah yang disebut Mazmur. Ungkapan syukur atau nyanyian Musa ditujukan untuk siapa? Tadi Ibu sudah sampaikan dalam penjelasan awal, ditujukan kepada Tuhan atau Allah. Selanjutnya, doa yang berisi pengungkapan iman secara pribadi kepada Tuhan disebut doa secara pribadi, ya. Ya, jelas adalah doa pribadi. Kemudian, Yesus tidak berkenan dengan doa orang, apa tadi yang kita bahas? Dengan doa orang, ya, dengan doa orang munafik, ya, orang munafik yang jadi berdiri jalan-jalan berdoa supaya dilihatin orang, tidak berkenan itu, ya. Nah, kemudian dalam doa spontan kita harus mengungkapkan perasaan kita secara, ya, jelas, secara jujur dan tulus, secara jujur dan tulus. Baik, selanjutnya doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya adalah doa, ya, jelas sekali ini adalah doa Bapa kami. Kemudian berdoa dapat dilakukan secara pribadi, tapi juga dapat dilakukan secara, ya, secara bersama. Lanjut, perayaan besar agama Katolik adalah Paskah dan yang besar, ya, Paskah dan, ya, benar, Natal. Kemudian gereja bersyukur atas karya keselamatan Allah yang terlaksana secara sempurna di dalam diri, ya, dalam diri siapa lagi, anak-anak, kalau bukan dalam diri Tuhan Yesus atau Yesus. Baik, selanjutnya kata Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti, tadi kita sudah bahas di atas, ada di Matius 6 ayat 5, seperti orang munafik, ya, seperti orang munafik. Kemudian di dalam ibadat sabda terdiri dari berapa bagian, anak-anak? Tadi sudah Ibu sampaikan, ya, benar, ada 3 bagian, ritus pembuka, terus pembacaan firman Tuhan, ya, ya, sabda firman. Kemudian yang terakhir ada ritus
penutup. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi ada 3 bagian ya. Ritus pembuka, kemudian pembacaan firman Tuhan atau liturgi sabdanya, dan kemudian ada ritus penutup. Ya, betul sekali anak-anak ya. Ya, baik. Jadi ada 3 bagian ya, cuma tulis 3 bagian saja. Teladan kita dalam berdoa secara spontan adalah ya tadi sudah Ibu bahas, adalah Santa Teresia. Ya, benar, Santa Teresia. Lanjut. Cinta kasih merupakan inti dasar ajaran siapa tadi anak-anak? Ya, benar sekali. Ajaran Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya, untuk mewujudkan cinta kasih, kita harus memberi titik-titik pada mereka yang sedang kelaparan. Memberi ya pertolongan, sedekah atau bantuan ya, ataupun memberi makanan bisa saja. Selanjutnya, perintah Allah yang keempat berbunyi, hormatilah ibu bapamu. Ya. Kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dan membagikannya kepada siapa anak-anak? Kalau kita sudah punya kelebihan, karena kita bekerja keras, kita ada kelebihan, kita bagikan kepada yang membutuhkannya, ya. Atau kepada fakir miskin juga boleh. Kemudian menurut Rasul Paulus, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, baiklah ia bekerja. Ya, baiklah ia bekerja. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh dia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras atau bekerja. Selanjutnya sebutkan 2 alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Ya jelas ya anak-anak ya, yang pernah Ibu sampaikan bahwa orang tua itulah yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah merawat kita dari kita kecil sampai besar, dan juga orang tua itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Kemudian sebutkan 3 contoh perbuatan baik. Ya itu masing-masing kalian lah. Ya, masing-masing kalian bisa menjawabnya bagaimana tuh yang dimaksud dengan berbuat baik kepada sesama ya. Ibu rasa kalian bisa jawab. Dan itu pun udah pernah dikasih ya tugasnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika kita minjem barang pada orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Ini juga pernah Ibu bahas. Ya, di PTS kemarin kalau tidak salah ini keluar juga. Jadi kita harus menjaga barang orang itu dengan baik, jangan sampai rusak sampai kita mengembalikannya. Ya, jadi jaga barangnya jangan sampai rusak sampai kita mengembalikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tuliskan 3 contoh sikap menghormati hidup. Tuliskan 3 contoh sikap menghormati hidup. Ya, 3 contoh sikap ya tadi Ibu bilang menjaga kesehatan, memakai masker saat ini kalau keluar rumah, minum obat kalau sakit, ya hindari kerumunan, ya, menjaga jarak, ya seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan berdoa? Ya berdoa itu bisa dikatakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan melalui berdoa. Tapi bisa juga dikatakan yaitu berdoa itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya boleh-boleh saja. Ya pilihannya bisa terserah kamu. Jadi bisa merupakan ungkapan iman seseorang pada Tuhan. Bisa juga kita dikatakan pada saat berdoa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Selanjutnya sebutkan 3 bentuk doa dalam tradisi gereja. Ya tadi yang Ibu sudah bahas ya, tradisi gereja itu ada 3 bentuk doa, yaitu ada doa permohonan, kemudian doa pujian serta doa syukur. Jadi ada doa permohonan, doa pujian serta doa syukur. Ya, baik anak-anak itu ya contoh-contoh soal untuk nanti kita persiapan PAT-nya.
Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ini bisa benar-benar berguna untuk kalian. Jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal itu tanpa harus didampingi oleh orang tua kalian, ya, tanpa harus didampingi karena kalian bisa menjawabnya sendiri. Ya, anak-anak, semoga kalian bisa benar-benar belajar, ya, benar-benar mau serius dalam mengerjakan ulangan-ulangan yang diberikan, ya anak-anak, hingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Bu rasa sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan ini adalah pelajaran kita yang terakhir karena selanjutnya sudah akan ulangan, dan setelah ulangan kita sudah akan untuk persiapan kenaikan kelas atau penerimaan rapor. Jadi nanti mungkin kita tidak bertemu lagi, mungkin nanti di tahun ajaran depan baru kita bertemu, ya anak-anak. Dan juga belum tentu juga kalau Ibu masih megang pelajaran agama, bisa jadi nanti ada guru yang lain, ya. Jadi anak-anak tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Kita akan akhiri, sebelum kita berpisah, akhiri dengan doa. Kita doa salam Maria, ya anak-anak, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, pamit, dah.